Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran 4 tema 7 di halaman 28 tentang keberagaman. Nah, di sini keberagaman di Indonesia. Nah, ini ada gambar-gambar berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini dijelaskan, jadi setiap suku bangsa itu memiliki budaya, adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, seperti pakaian adat yang berbeda, makanan khas, kebiasaan yang berbeda ya. Meskipun berbeda, tapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan harus hidup rukun, saling menghormati. Nah, di sini kita bisa lihat gambar-gambarnya ya, ada gambar-gambar berbagai macam suku bangsa. Nah, di sini jadi setiap suku bangsa itu ya, setiap suku itu memiliki makanan khas daerah masing-masing. Nah, ini ada hubungannya lagi ya dengan produksi pangan. Jadi makanan khasnya bisa kalian baca dari Sabang sampai Merauke nih, dari Aceh sampai Papua. Ada 34 provinsi di sini disebutkan makanan khasnya. Nah, kalau di Kalimantan Utara, apa makanan khasnya? Di sini disebutkan kalau di Kalimantan Utara itu ada kepiting soka. Nah, tentu mungkin kalian sudah ada yang tahu ya bagaimana sih bentuknya kepiting soka. Nah, itu ya. Nah, terus di sini eh, kita hanya mengetahui, nambah pengetahuan kita berbagai macam suku bangsa dengan makanan yang berbeda, dengan pakaian yang berbeda, adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, dan itu harus hidup rukun ya, harus saling menghargai dan menghormati. Nah, lanjut di halaman 32. Ya, 32 di sini ya, membaca teks tentang tapai singkong. Nah, membaca teks tentang tapai singkong di sini dijelaskan. Ini ada paragraf 1 ya. Ketika kalian menemukan kalimat dan ini agak masuk, nah ini namanya paragraf. Ini namanya paragraf 1. Nah, terus ini masuk lagi ya, masuk ke dalam sini paragraf 2 sampai ke titik sini, sampai ke nomor 7. Nah, terus yang ini paragraf 3. Ini paragraf 3 ya. Ini bagiannya beda lagi sama yang di atasnya tadi. Ini paragraf 3. Kalian dapat mencoba di rumah dengan bimbingan orang tua. Itu namanya paragraf 3. Ya, itu paragraf 3. Jadi, di teks ini dia terdiri atas 3 paragraf. Nah, ini paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, di sini menentukan kalimat utama. Apa sih itu kalimat utama? Kalimat utama itu bisa berada di awal paragraf, bisa berada di akhir paragraf, ya. Nah, itu kalimat utama. Nah, kalimat utama itu inti pokoknya. Misalnya paragraf ini, dia menjelaskan tentang apa? Nah, entahkah intinya itu dia diletakkan di atas sini atau di bawah sini. Nah, itu ya. Jadi, kita harus paham dulu teksnya. Nah, misalnya ini ya, jadi kalian tulis kalimat utamanya di sini. Menentukan kalimat utama dari paragraf dalam teks. Nah, teks ini ya, teks yang di atas tentang tapai singkong. Nah, paragraf pertamanya di sini, apakah di antara kalian ada yang menyukai tapai singkong? Nah, lalu tapai di masyarakat Indonesia ada beberapa macam, di antaranya tapai singkong, tapai ketan. Tapai merupakan makanan tradisional yang tetap disukai zaman terkini sekalipun hanya karena memang enak, manis, dan bagus untuk kesehatan. Nah, di sini menjelaskan tentang tapai singkong. Nah, kalimat yang mana yang menjelaskan tapai singkong? Kalimat awal atau kalimat akhir? Nah, yaitu kalimat akhir. Nah, jadi kalian menulis satu kalimatnya, kalimat akhir atau kalimat awal. Nah, jadi kalian menulis dari sini. Tapai ya, dari sini. Tapai Tapai merupakan makanan tradisional yang tetap disukai sampai zaman terkini sekalipun karena memang enak, manis, dan bagus untuk kesehatan. Nah, jadi ini adalah kalimat utama dari paragrafnya ini. Jadi, mencari kalimat utama itu ada dua, di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya, sedangkan ini teks ini terdiri atas 3 paragraf. Nah, ini paragraf 1 tadi sudah Ibu kasih contoh. Paragraf 2 kalian tulisnya di sini, paragraf 3-nya di sini di halaman 34. Ya. Nah, jadi di sini disajikan juga berbagai macam makanan tradisional khas ya, khas dari Indonesia, dari berbagai macam suku bangsa. Ada telur asin, ada pudak, ada manisan, ada terasi ya, wajik dan dendeng sapi halaman 35. Nah, dari gambar-gambar ini kita pasti tahu yang mana dia hasil dari teknologi.
Yang mana? Kita tahu yang mana makanan yang dibuat dengan teknologi, pasti kita tahu ya. Nah, itu bisa kalian isi di halaman di bawah sini. Nih, ditandai aja, ditandai atau kalian tulis juga di bawah sini juga boleh. Ya, makanan yang dibuat dengan teknologi produksi pangan. Nah, oke. Nah, untuk pelajaran PJOK masih tentang renang nih, masih tentang renang, bagaimana kalian mengapung atau mengambang di dalam air. Nah, jadi ketika kita mau belajar berenang, kita harus tahu dulu cara mengambang di dalam air, bagaimana kita meringankan badan kita di atas air. Nah, jadi kita bisa belajar dengan menggunakan pelampung kalau kita masih takut-takut nih. Nah, dengan menggunakan pelampung, tentu kalian bisa praktek di rumah atau di kolam yang kecil bisa ya. Nah, oke. Lalu di pembelajaran 5. Nah, pembelajaran 5 ini masih tentang pangan lagi. Nah, di tentang pangan ini, di pembelajaran 5 halaman 39 ini proses tempe. Ya, proses pembuatan tempe. Sudah pernah dijelaskan di halaman sebelumnya. Proses pembuatan tempe itu dari kedelai. Kalau tapai singkong bisa dari singkong, bisa dari ketan merah, ketan hitam ya atau ketan putih. Nah, kalau terus intinya dalam pembuatan singkong, tapai atau tempe yaitu menggunakan ragi melalui proses fermentasi dengan bantuan bakteri yang dari ragi. Nah, jadi itu bisa proses fermentasi itu yang akan mengubah si kedelai menjadi tempe, si singkong berubah menjadi tapai. Nah, itu namanya proses fermentasi dengan bantuan ragi ya. Nah, oke. Di sini di halaman 41. Halaman 41. Di sini kita belajar tentang volume bangun ruang. Nah, ada kemarin kita belajar bangun datar, ada bentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, ada layang-layang, ada segitiga. Nah, trapesium itu adalah bentuk bangun datar ya. Nah, beda dengan bangun ruang. Kalau bangun ruang ada isinya. Misalnya kayak bak kamar mandi itu adalah bentuk bangun ruang. Kayak box atau kotak di dalamnya tuh ada ruangan. Nah, itu namanya bangun ruang. Nah, sama seperti ini ya. Jadi kita belajar volumenya, volume dari bangun ruang itu. Nah, ini ada karung isinya kedelai. Nah, isinya itu yang kita pelajari, volumenya dari isinya wadah itu. Ya, isi dari wadah karung itu. Satu karung kedelai ini akan dipindahkan ke berapa nih dia bilang? Ke 8 keranjang. Jadi satu karung ini bisa memuat 8 keranjang kedelainya. Bisa dituangkan ke 8 keranjang ya. Nah, itu volumenya. Jadi volume itu kita berbicara tentang isi dari wadah itu ya, isinya. Nah, di sini kita bisa tentukan yang mana volumenya yang paling banyak. Nah, bisa kita lihat nomor 1 kira-kira yang mana, nomor 2 yang mana airnya yang banyak atau volumenya yang banyak, nomor 3 yang mana nih yang di botol volumenya yang banyak. Nah, itu bisa kita bandingkan ya. Nah, volume paling banyak di halaman 42. Oke. Nah, lanjut sampai di halaman 43. Di sini ada percakapan Ahmad, Susi dan Ibu. Ahmad, Susi dan Ibu. Jadi di sini menjelaskan tentang keberagaman sifat individu. Nah, jadi yang tadi keragaman suku bangsa ya, memiliki berbagai kebiasaan, makanan, pakaian yang berbeda ya. Nah, jadi kalau di halaman 43 itu tentang keberagaman sifat individu. Jadi setiap orang itu atau individu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita harus saling menerima. Saling menerima, oh sifatnya begini. Jadi kita ada yang namanya saling mengalah. Nah, kalau kita berlawanan sifat kita dengan teman kita, maka itu tidak akan menjadi sebuah kerukunan. Nah, makanya kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu sampai di halaman 44 ya. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran 6. Pembelajaran 6 ya.
Jika misalnya ada yang mau ditanyakan, Ibu bisa japri ke Ibu, chat ke Ibu, nanti Ibu akan foto yang mana yang harus dikerjakan biar lebih spesifik lagi. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.